Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya kelas 11 OTKP. Dengan video ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana dengan materi mengelola peralatan kantor. Bisa dilihat di gambarnya ya. Di situ adalah gambar-gambar dari alat-alat yang sering digunakan oleh pegawai kantor di dalam kantor. Oke, kita lihat standar kompetensi dan kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari ya dalam mengelola peralatan kantor ini. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Melakukan prosedur pengadaan peralatan. Yang kedua, menggunakan peralatan kantor. Yang ketiga, memelihara peralatan kantor. Ya. Di sini kita akan mempelajari yang pertama bagaimana melakukan prosedur pengadaan ya, bagaimana melakukan untuk mengadakan atau membeli peralatan-peralatan kantor. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan peralatan kantor dengan baik ya dan benar sehingga peralatan-peralatan kantor bisa tidak cepat rusak dan tepat guna. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara memelihara peralatan kantor sehingga awet digunakan atau tidak mudah rusak. Oke, lalu tujuan dari mempelajari ini ya, siswa diharapkan agar dapat 1. Menjelaskan pengertian perbekalan kantor. Lalu yang kedua, menjelaskan pengertian macam-macam kantor. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan, alat, dan peralatan kantor yang akan digunakan dalam pekerjaan kantor. Dan yang keempat, menjelaskan langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran materi mengelola peralatan kantor, kita mengucapkan atau kita baca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, silakan disimak baik-baik dan dipahami materi yang nanti akan Bapak jelaskan. Mengelola peralatan kantor, 1 yang nanti akan dijelaskan. 1. Pengertian perbekalan kantor. Yang kedua, macam-macam perbekalan kantor. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Yang keempat, langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor. Pengertian dari perbekalan kantor adalah semua fasilitas atau barang-barang yang ada di dalam kantor, baik langsung maupun tidak langsung digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Jadi, perbekalan kantor ini adalah semua fasilitas atau barang-barang atau alat-alat yang ada di dalam kantor, di dalam ruangan kantor, ya baik digunakan secara langsung ataupun tidak langsung sehingga dapat menghasilkan sesuatu pekerjaan, hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, perbekalan kantor ini sangat penting karena jika tidak ada perbekalan kantor, ya tidak mungkin seorang pegawai dapat mengerjakan pekerjaan kantor tersebut. Jadi perbekalan kantor ini memang harus ada dalam setiap perkantoran. Nah, macam-macam perbekalan kantor. Nah, di sini ada 5 macam perbekalan kantor. Yang pertama, perabotan kantor. Yang kedua, peralatan atau perlengkapan kantor. Yang ketiga, mesin-mesin kantor. Yang keempat, pesawat kantor. Yang kelima, interior kantor. Bapak akan menjelaskan
masing-masing dari macam-macam perbekalan kantor ini. Yang pertama adalah perabotan kantor. Perabotan kantor yaitu segala macam barang atau benda kantor yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan. Nah, di sini ada contohnya meja kantor dan kursi kantor. Jadi yang dimaksud dengan perabotan kantor yaitu adalah alat-alat yang ada di dalam ruangan kantor yang memang difungsikan atau berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor. Contoh meja kantor ya, digunakan untuk menunjang ya, untuk menaruh alat-alat kantor kita ya, menaruh peralatan-peralatan kantor kita ya adanya di meja kantor, seperti ada komputer di atasnya, ada alat-alat kantor yang lainnya di atasnya, dan juga kursi kantor. Ini digunakan untuk tempat duduk kita di dalam kantor. Coba bayangkan kalau misalkan di dalam kantor pegawai tidak memiliki meja ataupun kursi, maka pegawai kantor tidak akan bisa bekerja. Seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan perabotan kantor, yaitu yang digunakan sebagai penunjang pegawai dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Selanjutnya yang kedua dari macam-macam perbekalan kantor yaitu peralatan atau perlengkapan kantor, yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Jadi yang dimaksud dengan peralatan atau perlengkapan kantor ini adalah alat-alat kantor atau barang-barang yang ada di ruangan kantor yang memang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Contoh seperti pulpen ya, kertas, ada stapler, ada pembolong kertas ya. Jadi contoh misalkan seorang pegawai ingin membuat surat, maka yang dibutuhkan alat-alatnya adalah perlengkapannya adalah kertas ya, pulpen, dan yang lainnya. Lalu peralatan kantor ini atau perlengkapan kantor ini dibagi menjadi dua, yaitu peralatan yang habis dipakai. Jadi maksudnya adalah jika sering dipakai maka peralatan tersebut bisa habis. Lalu yang kedua adalah perlengkapan yang tidak habis pakai, yaitu peralatan atau perlengkapan yang tidak akan habis walaupun sering dipakai atau sering digunakan. Nanti Bapak akan memberikan contohnya ya, peralatan yang habis pakai dan peralatan yang tidak habis pakai. Di sini contoh perlengkapan atau peralatan yang habis pakai. Contoh yang pertama ada kertas. Ya, kertas adalah salah satu peralatan yang habis pakai. Ya, jika kita punya kertas satu rim, maka jika sering digunakan maka kertas itu akan habis satu rim ya. Lalu ada map juga salah satu peralatan yang habis pakai. Jika kita memiliki 10 map ya, lalu kita gunakan 10 map dalam pekerjaan kantor maka habis. Jadi jika habis maka langkah yang harus dilakukan adalah membelinya lagi. Lalu peralatan yang tidak habis pakai contohnya di sini yang pertama ada klip ya. Ya, klip tidak akan habis jika dipakai ya. Kita pakai sampai bertahun-tahun ya. Klip itu tidak akan habis kecuali kondisinya rusak. Lalu stapler. Ya, stapler juga tidak habis pakai walaupun kita gunakan sesering mungkin ya. Kita gunakan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dia tidak akan habis kecuali isi staplernya. Kalau isi staplernya mungkin habis, tapi kalau staplernya tidak habis kecuali staplernya rusak, baru bisa diganti yang baru. Lalu yang ketiga ada pembolong kertas. Nah, pembolong kertas juga salah satu peralatan yang tidak habis pakai. Selanjutnya
macam-macam perbekalan kantor yang ketiga yaitu mesin kantor, yaitu segala macam mesin kantor yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor. Pekerjaan kantornya mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan secara mekanik maupun elektrik. Misalnya mesin tik, komputer, stensil, OHP, mesin fotokopi, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan mesin kantor adalah alat-alat kantor yang berupa mesin ya yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor, yaitu mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan secara mekanik. Secara mekanik ini menggunakan tangan ya, tanpa menggunakan mesin, tanpa menggunakan listrik ataupun yang elektrik ya. Ini adalah mesin kantor ya. Contoh dari mesin kantor, contohnya adalah komputer. Nah, komputer ini kan menggunakan listrik, maka disebut disebut mesin kantor elektrik. Lalu ada mesin tik. Nah, zaman dahulu untuk membuat surat secara formal menggunakan mesin tik. Dan mesin tik ini tidak menggunakan listrik, maka disebut dengan mesin kantor mekanik ya. Jadi mesinnya secara manual, secara mekanik ya, tidak digerakkan oleh listrik tapi digerakkan oleh mesin tiknya sendiri atau menggunakan tangan kita sendiri. Jadi kalau perbedaan antara mekanik maupun elektrik ini ada perbedaannya. Jadi kalau mekanik kita menggunakan manual ya, menggunakan mesin kantor tersebut, atau menggunakan tangan kita juga, tangan manusia juga, membutuhkan tangan manusia juga. Tapi untuk yang elektrik ini digerakkan menggunakan listrik ya, dicolokkan ke listrik, dan biasanya mesin-mesin ini bekerja secara otomatis ya. Contoh seperti komputer, mesin fotokopi, printer, dan sebagainya. Nah, itu adalah alat-alat mesin kantor yang berupa mesin kantor elektrik. Nah, ini bisa dilihat contoh dari mesin kantor. Ada mesin kantor yang digunakan secara elektrik, ada juga mesin kantor yang digunakan secara mekanik. Ya, contohnya di sini yang elektrik ada mesin fotokopi ya. Jadi mesin fotokopi ini harus dicolokkan ke listrik. Ada printer ya, printer juga harus dicolokkan ke listrik. Dan contoh yang mekanik di sini ada mesin tik ya. Mesin tik ini adalah salah satu peralatan atau mesin kantor yang bergerak secara mekanik ya. Jadi tidak secara otomatis dan tidak membutuhkan listrik dalam menggunakannya. Lalu yang keempat ya, ada macam-macam perbekalan kantor, yaitu pesawat kantor. Apa itu pesawat kantor? Yaitu semua mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi baik di lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar kantor. Misalnya ada intercom, telepon, faksimil, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan pesawat kantor yaitu adalah mesin-mesin kantor yang memang digunakan agar dengan tujuan kita bisa berkomunikasi ya, sesama pegawai, baik di dalam kantor, baik di luar lingkungan kantor. Ya, contoh di sini ada telepon kantor atau intercom. Nah, intercom itu biasanya digunakan di dalam lingkungan kantor. Setiap divisi kantor, setiap ruangan-ruangan kantor disediakan telepon intercom. Misalkan bagian marketing dengan bagian HRD. Jadi itu bisa menggunakan intercom tadi dan tidak menggunakan pulsa ya. Jadi terhubung
menggunakan intercom. Lalu telepon. Nah, kalau telepon kantor yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak yang ada di luar kantor. Contoh misalkan perusahaan pusat berkomunikasi dengan perusahaan cabang. Nah, itu bisa menggunakan telepon kantor. Contoh misalkan pusat kantor bank, pusat kantor bank dengan cabang kantornya itu kan beda ya, beda daerah. Nah, itu bisa menggunakan telepon. Atau sekarang sudah ada handphone ya, sudah ada komputer, bisa lebih mempermudah lagi berkomunikasi di luar kantor. Dan yang terakhir, yang kelima, macam-macam perbekalan kantor, ada interior kantor, yaitu semua jenis barang atau fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi. Misalnya gambar, lampu, vas bunga, dan sebagainya. Bapak jelaskan lagi ya, interior kantor yaitu semua jenis barang atau fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi. Jadi interior kantor ini memang bertujuan untuk sebagai hiasan di dalam ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi ataupun bisa membuat kita nyaman berada di dalam kantor. Contohnya lukisan ya, lampu, vas bunga, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari sebuah ruangan yang ada di dalam kantor. Di dalamnya terdapat macam-macam perbekalan kantor, mulai dari perabotan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, pesawat kantor, dan interior kantor. Lihat di sana ya, ada meja, ada kursi kantor, ada mesin-mesinnya, ada mesin fotokopi, ada komputer ya, lalu ada lukisan ya, ada vas bunga dan lain-lain. Ini bisa dilihat contoh dari contoh dari ruangan kantor yang sangat nyaman ya, sesuai dengan standar ya. Mudah-mudahan ketika kalian lulus, kalian bisa bekerja di kantor sesuai dengan kompetensi kalian, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran. Mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. 1. Meja kantor. 2. Kursi kantor. Ketiga, rak surat. Keempat, mesin penghancur kertas. Baiklah, materi ini nanti Bapak akan lanjutkan lagi ya. Jadi cukup sekian, nanti part kedua akan menyusul ya. Untuk sementara kita video ini menjelaskan tentang macam-macam perbekalan kantor. Bisa dipahami semuanya, silahkan kalian tonton baik-baik, kalian simak, kalian pahami dari slide dan penjelasan yang telah Bapak jelaskan. Untuk materi berikutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Oke, baiklah, cukup sekian materi otomatisasi tata kelola perkantoran ini dengan materi mengelola peralatan kantor. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.